Selamat datang di kuliah farmasi fisik. Kali ini kita akan belajar tentang sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang mempengaruhi jumlah partikel terlarut dan tidak tergantung dari sifat zat terlarut. Sebelum kita belajar tentang sifat koligatif, kita pelajari dulu satuan konsentrasi. Satuan konsentrasi yang terkait dengan sifat koligatif larutan adalah molaritas M besar, molaritas M kecil, dan fraksi mol X. 1. Molaritas adalah banyaknya 1 mol zat larut dalam 1000 ml larutan. Itu disebut 1 molar. Rumus umumnya adalah NN adalah mol sama dengan bobot dibagi berat molekul. Molaritas adalah N zat terlarut dibagi volume larutan kali 1000. Volume larutan dalam mililiter yang kita akan lihat contohnya di bawah ini. Contoh, sebanyak 6 gram larutan urea dengan berat molekul 60 dilarutkan dalam air hingga 1 liter larutan. Tentukan molaritas larutan tersebut. Berarti M adalah 6 adalah bobot dari urea dibagi 60 kali 1000 ml larutan dibagi 1000 dibagi dengan 1000 yang di bawah ini adalah jumlah volume. Jadi M sama dengan 0,1 molar. Soal berikutnya bisa jadi contoh adalah fruktosa 8,9%, dan fruktosa 180 di kuliah kimia sudah diajarkan. Jadi kalau bobot sukrosa 8,9% dimisalkan 100 gram larutan, maka artinya 8,9 gram fruktosa dalam 100 gram larutan. Jika pi sama dengan jika kerapatan larutan sama dengan 1 gram per liter, maka 100 gram sama dengan 100 ml. Jadi molaritasnya 8,9 bagi 180 kali 100 kali 1000 dibagi 100 ml. Jadi dapat 0,49 mol per liter. Untuk molalitas M kecil adalah jumlah 1 mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut. Ini disebut 1 mol molalitas. Rumus umumnya adalah molal adalah mol zat terlarut bagi gram pelarut kali 1000. Gram zat terlarut dalam satuan gram BM dikali 1000 bagi gram pelarut. Kita lihat contoh soal berikut. 4 gram NaOH dengan bobot molekul 40 dilarutkan dalam 1 liter air. Kerapatan jenis air 1 gram per mililiter. Tentukan molalitas larutan tersebut. Jadi kalau 1 liter air sama dengan 1000 gram karena kerapatan air 1 gram per mililiter. Kemudian molalitasnya 4 gram per 40 BM kali 1000 bagi 1000 gram, jadi dapat 0,1. Ini molalitas. Kemudian tentukan kemolalan 20% water bobot suatu larutan etanol dengan BM 46. 20% bobot per bobot larutan etanol artinya 20 gram etanol dengan air 80 gram. Jadi molalitas 20 dibagi 46 kali 1000 bagi 80. 80 adalah bobot dari air. Diperoleh 5,43 molalitas. Berikutnya adalah fraksi mol. Fraksi mol adalah perbandingan jumlah mol zat larut dan atau pelarut terhadap jumlah mol total larutan. Contohnya atau rumusnya, X zat terlarut adalah N mol dari zat terlarut dibagi mol zat terlarut tambah mol pelarut. Untuk fraksi mol zat pelarut sama dengan N pelarut, mol pelarut dibagi mol total yang terdiri dari mol zat terlarut tambah mol pelarut. Total jumlah fraksi mol XD tambah XP adalah 1. Contoh, tentukan fraksi mol 36 gram glukosa dengan BM bisa dihitung berdasarkan atom relatif dari C12, H1, air dari oksigen 16. Jadi totalnya 180. Kita hitung fraksi mol glukosa, berat glukosa 36 dibagi BM 180 dibagi BM total yaitu BM
dibagi mol total itu 36 bagi 180 untuk mol glukosa, 90/18 adalah mol air. Jadi setelah dihitung memperoleh 0,038. Fraksi mol air, berat air 90 dibagi 18 BM-nya dibagi total dari mol air 90 bagi 18, mol dari glukosa 36 bagi 180 diperoleh 0,962. Total dari keduanya adalah 1. Contoh berikut adalah 46 gram gliserol BM 92 dicampur 27 gram air. Berapa fraksi mol dari masing-masing baik selarut maupun pelarut? Fraksi mol dari gliserol 46 bagi 92, 46 berat, 92 adalah BM dibagi totalnya, jadi diperoleh 0,25. Fraksi mol air 27 berat dari air dibagi 18 BM nya bagi total, jadi diperoleh 0,75. Jumlah dari masing-masing fraksi mol adalah 1. Kita lanjutkan ke video berikut untuk menentukan sifat kualitatif larutan non elektrolit.